Kami pesankan pada generasi-generasi muda, tolong bijak menggunakan sekali lagi alat kontrasepsi. Bukan berarti dengan adanya konten ini atau bukan dalam artian ini dijual bebas sehingga bisa konsumsi dengan bebas juga. Halo, balik lagi di Female Cactus ID bersama dengan Bu Anes. Hari ini kita sudah datang di Puskesmas Pajang. Ini adalah puskesmas yang sering sekali Bu Anes datangi. Iya. Tapi kondisi sehat ya? Kondisi sehat, karena sering ketemu sama kepala puskesmasnya yang notabene adalah, saya tuh mengakuinya tuh agak pekewuh ya. Kalau pekewuh itu artinya nggak enak ya, sungkan. Karena beliau adalah salah satu kliennya Ekokaki Creative Production dan juga teman saya. Bilang temennya Mbak Yune, Mbak Anes. Oh ya dokter. Siap. Ini saya kenalin dulu yang hari ini bersama dengan kita di kamera person ada Vicky, terus juga ada Nafa, dan juga ada Alia di sebelah sana. Beruntung sekali di konten yang habis kita ngejar tadi, kita akan bikin konten ini terkait dengan alat kontrasepsi. Nice. Jadi supaya gadis-gadis ataupun juga cewek-cewek yang di sana yang sebetulnya orang dulu mungkin agak sungkan untuk menginformasikan hal ini, sebetulnya kita tetap harus tahu ya, apalagi ini sudah gede-gede ya. Dan yang akan menjadi narasumber pada siang hari ini, yang pertama ada Dr. Hat. Halo. Selamat pagi, siang, malam yang menyaksikan. Terus juga ada Bu Siska. Bu Siska ini adalah bidan ya, yang juga ahli untuk pengenalan alat-alat kontrasepsi. Oke? Karena yang gadis-gadis ini belum paham dan mereka masih, Bu nanti mau tanya apa Bu? Karena belum tahu alatnya kayak apa. Kita langsung aja tanya ke dokter dan Bu bidan. Kalau untuk alat kontrasepsi sebetulnya fungsinya apa? Oke. Terima kasih Mbak Anes dan Cactus Female yang siang hari ini kita senang sekali bisa berbagi informasi, khususnya informasi kesehatan, dan juga mempersiapkan generasi-generasi muda, khususnya remaja putri ya Mbak, remaja putri yang sudah dewasa, karena kesehatan reproduksi ini sangat penting. Orang-orang tua kita dulu menganggap hal-hal seperti ini tabu untuk dibicarakan. Betul. Tetapi seiring perkembangan zaman, perkembangan informasi, ya, ini kami petugas kesehatan juga menganggap ini adalah suatu hal yang penting untuk kita edukasikan secara dini, betul ya, secara dini kepada generasi-generasi muda. Karena dampaknya cukup banyak. Di antaranya adalah alat kontrasepsi. Ya. Nanti mungkin saya dan Bu Siska akan memberikan informasi secara berikutnya. Nah, pada prinsipnya alat kontrasepsi itu untuk menjarangkan atau memberi jarak atau juga mempersiapkan dalam berreproduksi. Ya, kalau dulu orang-orang kita banyak anak banyak rezeki. Sekarang bereproduksi harus cerdas ya, sehingga nanti generasi-generasi yang kita lahirkan juga tetap menjadi generasi yang siap, siap dalam artian secara fisik dan mental ya. Banyak sekali kasus-kasus sekarang di usia yang sangat dini. Di puskesmas kita juga beberapa kali menangani anak-anak usia sekolah ya, yang notabene masih 14 tahun, 15 tahun, SMP, SMA, ini mungkin Bu dan Siska sering mendampingi ya. Mereka datang ke layanan kami, ini sudah kondisi akan melahirkan. Alia dulu nggak kan? Enggak. Itu. Jangan sampai ya. Ya ampun dokter, iya dokter. Oh, dengan kondisi semacam itu ya dokter? Iya. Jadi menurut kami ini satu
satu urgen yang menjadi PR kita bersama, bagaimana diantaranya adalah seks edukasi, lalu juga kontrasepsi edukasi. Bukan berarti kalau sudah tahu alat kontrasepsi terus mau coba-coba ya Mbak Siska ya, ini coba-coba ya. Apalagi mohon maaf alat-alat kontrasepsi yang memang diantaranya untuk mencegah penyakit-penyakit infeksi menular seksual itu kan juga dijual bebas. Banyak sekali ya, ada merek-merek tertentu lah yang mungkin sampai anak-anak kecil aja tahu ya, seperti itu. Oke, nggak perlu panjang lebar, ini prolog dulu. Jadi intinya edukasi hari ini bukan berarti harapan kami berdua, bukan berarti ini kita mengamini untuk teman-teman mencoba-coba alat kontrasepsi, tidak. Jadi ini adalah kita informasikan untuk teman-teman supaya lebih waspada dan mempersiapkan diri manakala nanti akan menjelang pernikahan, berumah tangga. Jadi sudah siap dan mampu. Ya. Karena memang pemerintah ini menggalakkan diantaranya concern sekali tentang kesehatan ibu dan kesehatan bayi dimulai dari generasi atau remaja putri. Terutama pemerintah Kota Surakarta ini menggaungkan untuk kesehatan remaja putri ini dimulai dari level SMP dengan minum tablet tambahan darah. Ya, SMP, SMA ini kita betul-betul concern, dari sekolah dasar juga kita betul-betul pemerintah Kota Surakarta khususnya benar-benar concern ini untuk menjaga kualitas dari anak-anak usia sekolah dasar, remaja putri sampai dengan hamil, melahirkan, pasca melahirkan ini tetap dalam kondisi sehat. Kita masuk ke macam-macam kontrasepsi ya dok. Ya. Jadi kontrasepsi itu ada dua ya, Bu Siska, ada yang hormonal, ada yang non hormonal. Tuh ya harus tahu dulu ya, hormonal dan non hormonal. Nanti mungkin sedikit-sedikit ditambah Bu Siska, saya perkenalkan dulu alat kontrasepsinya. Kalau bahasa kerennya kita namanya Alcon. Alcon, ya, alat kontrasepsi. Ya. Ini ada pil ya. Pil. Ya, bentuknya sudah ada jadwalnya. Kamu Oke, ya dok ya. Ya, tinggal ngikuti. Oke. Jadwalnya ya, ini kayak udah ada kalender mini ya. Ini sering disalahgunakan. Iya dok. Sering disalahgunakan untuk anak-anak remaja. Karena mudah sekali didapat, mudah sekali dikonsumsi. Itu dijual bebas juga sih sekarang. Di apotek kan ada. Jadi kami mohon untuk anak-anak muda, generasi muda bijaklah memakai alat kontrasepsi karena dari tangan-tangan Anda semua generasi Indonesia yang berkualitas dan sehat ini akan menjadi tanggung jawab kita semua ya. Lanjut ya, itu kok jadi serius banget ya. Dan itu pil ya dok berarti pil. Terus kalau boleh tahu nih dok cara makannya sendiri gimana? Sehari sekali atau 3 hari sekali kayak kita minum obat itu? Iya, jadi ini pilnya ini berisi 28. Berisi 28 ya, berisi 28. Gimana di sini ada yang hormon dan ada yang hanya vitamin. Seperti itu. Jadi ini rutin diminumnya setiap hari. Jadi kalau pil itu karena dia efektivitasnya hanya 24 jam, jadi dia rutin setiap hari minum satu-satu dan di sini sudah ada petunjuk harinya. Jadi kalau ada yang kelupaan biasanya kelihatan, oh hari Senin belum diminum, biasanya dia masih ada segelnya. Iya, tapi kalau sudah kan sudah terbuka. Iya, betul. Jadi harus telaten. Kalau pil itu nggak boleh lupa. Nggak boleh diselang-seling. Ya. Kamu lupa soalnya. Iya, kalau sudah pelupa memang tidak dianjurkan. Iya. Kalau misalnya butuh habis menikah terus butuh, kayaknya mau KB deh, jangan pil ya. Karena pelupa. Tapi kalau tanggal gajian saya kira. Oh iya. Iya, betul.
Oke, Bu Siska itu yang pil ya. Oke, terus setelah pil kita ada suntik ya. Oh, suntik. Oke, ini bukan pilihan Bu Anis kayaknya. Oh. Suntik biasanya dilakukannya berapa kali dalam sebulan gitu? Berapa kali Bu Siska? Kalau suntik ini ada 2 jenis, suntik yang 3 bulan sama yang 1 bulan. Oh, ya, sekali? betul. Oh, Jadi oke. kunjungan ulang tergantung obat yang digunakan. Ada yang dia 1 bulan, berarti dia harus kontak lagi 1 bulan. Ada yang 3 bulan, berarti dia akan Posisinya ya? terjadwal 3 3 bulan berikutnya. kemudian. Iya, dan untuk suntik ini beda dengan pil. Kalau pil tadi kan bisa sendiri tanpa tenaga kesehatan. Kalau suntik harus ke tenaga kesehatan. Oh, Tidak bisa oke. dilakukan sendiri. Tuh, Oleh Vicky. itu ya Boleh tuh, kamu nggak bisa simpelnya. melakukan sendiri. Saya aja takut jarum suntik. Oke, itu untuk yang suntik. Ya, terus ini yang non hormonal, cukup familiar. Promat. Familiar kan kalian kan? Ya, ini yang tadi kita sebutkan dijual bebas. Oh. Sama juga seperti ini kondom. Oh, Ya, masih. Ya, ini kondom. Jadi ini salah satu juga alat kontrasepsi yang berfungsi untuk mencegah penyakit menular, di antaranya HIV. Oh, iya, oke. Ya. Kami pesankan pada generasi-generasi muda, tolong bijak menggunakan sekali lagi alat kontrasepsi. Bukan berarti dengan adanya konten ini atau bukan dalam artian ini dijual bebas sehingga bisa konsumsi dengan bebas juga. Khususnya kondom ini tadi untuk mencegah penyakit menular, HIV/AIDS, dan untuk menjarangkan kehamilan juga karena salah satu alat kontrasepsi. Tapi ini kalau khusus untuk kondom nih Dok, itu yang bisa pakai cuma laki-laki ya? Oh iya, iya maksudnya kan harus jelas gitu. Kan Bu Anis juga nggak tahu, ini kan ya ampun Bu Anis juga nggak tahu loh beneran. Tapi terus terang Dok, saya juga nggak KB, jadi makanya supaya jelas ya. Oh, oke. Itu. Seperti permen. Vicky tuh malah tahu loh. Oke. Biar tahu anak-anak muda biar tahu ya. Oke. Iya, oke. Gunakan dengan bijak dalam kondisi sudah menikah. Iya. Semua alat kontrasepsi harus sudah menikah dulu. Baik dokter, itu yang kondom. Terus yang berikutnya Dok? Ya, ini kita Ini masuk ada alat-alat yang aman ya. Kecuali Ya, ini kita masuk ke yang hormonal. hormonal juga. Hormonal. Jadi ini monggo teknisnya Bu Siska. Sifatnya ini ada tindakan-tindakan yang harus kita kerjakan. Untuk ibu-ibu yang di atas 35 tahun, kita tidak sarankan ke hormonal. Kita sarankan ke non hormonal. Karena apa? Untuk mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Karena obat-obat atau kontrasepsi hormonal ini memicu diantaranya menyebabkan pembuluh darah jantung. Ya. Tapi kadang-kadang banyak ibu-ibu yang Iya, takut, padahal ini iya. cukup aman dan cukup efektif juga. Dan nggak perlu misalkan tadi disuntik 1 bulanan, disuntik 3 bulanan, ini nompel setiap hari, nanti lupa, tahu-tahu nyon sewu sudah isi. Misalnya yang nggak sih tahu ya. Ada itu. Ya, kondom juga tahu-tahu maaf mungkin bocor dan sebagainya. Itu bisa bocor. Hah? Iya, maksudnya nggak tahu. Maksudnya itu bocor karena rusak atau Iya, gimana? Oh, oke. karena rusak kondisinya. Oh, karena robek, karena rusak juga. Ya, jadi ini tadi yang sudah hormonal. Kemudian kalau ini namanya implan. Ya, Implan. alat kontrasepsi bawah kulit. Jadi dipasangnya di tangan, di lengan. Iya, di lengan, di bawah kulit pas. Ditanam. Iya, ditanam. Jadi ada sedikit pembedahan. Tapi tidak perlu masuk kamar operasi karena pembedahannya juga kecil. Dibikin sayatan dulu. Di sini. Betul, ya? di lengan. Jadi di lengan sebelah dalam. Tapi di pati rasa saya apa Betul, di di anestesi. bios, di anestesi. Oh iya, Ya. di bios. Ya, jadi ini prosesnya nanti di bios, jadi biar tidak kesakitan.
untuk akseptornya. Tapi biusnya kan juga suntik kan Bu? Iya. Nggak cocok seperti itu. Jadi yang nggak mau disakit-sakiti ya tidak dianjurkan. Oh iya. Yang nggak mau Tapi disakiti. memang hitungannya kalau yang ini tuh lebih panjang. Oh. Ya sampai 3 tahun. Kalau yang 3 bukan tahun. ya. Oke. Mekanisme kerjanya hampir sama dengan suntik. Kalau suntik kan 3 bulan sekali, kalau dia 3 tahun. 3 tahun, Ya, oke. dengan tulangnya 3 tahun. Nanti ada pembedaan sedikit. Dimasukkan alatnya. Nanti terletaknya di sini. Kan biasanya ada toh yang tangannya di sini ibu-ibu itu ada 2. Iya. Nanti kelihatan karena dia di bawah kulit, jadi kelihatan banget. Ada seperti apa ya? Seperti apa ya Bu? Pipa. 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 Ya, Oh, seperti oke. pipa. Isi pulpen tahu? Isi pulpen yang empuk itu. Iya. Ya itu tapi ukurannya mungkin hanya 1 sampai 2 cm. Dimasukin. Oh, oke. Ya. Ada, tapi di dalam sini Iya. nggak kelihatan. Di dalam Alatnya. trompar ya. Iya. Ini namanya implan di Betul. implan. Oke. Lebih lama dia. Betul, lebih lama 3 tahun. Jadi hanya sekali prosesnya pembedahan. Udah dia dibiarkan saja bertahan sampai 3 tahun. Setelah 3 tahun karena sudah habis obatnya harus diambil. Oh. Iya, harus diambil. Diganti lagi dengan Yang baru. Yang baru. Kalau mau menghindari pemakaian lagi, diambil yang lama, kita pasang lagi yang baru. yang bongkar pasang. Bukan pasang istilahnya. Terus yang ini Ya, apa? terus satu lagi, yang ini yang seperti T, ini namanya IUD, alat kontrasepsi dalam rahim. Ini lebih panjang lagi, dia 5 sampai 8 tahun. Jadi lebih panjang. Kalau yang biasanya sudah tidak mempunyai anak lagi, ya sudah punya anak 2, kan Dan nggak ini punyanya pas ya. menjelang menopause itu kan daripada suntik terlalu lama, mau pil juga panjang banget. Lebih bagus ini. Dia juga nggak ada hormonnya, nggak ada obat yang di dalam tubuh. Jadi kalau yang berpotensi asma atau punya riwayat jantung ini lebih aman. Aman. Iya, dan Itu- sebenarnya alat kontrasepsi yang paling dianjurkan ya ini. Oh, apa tadi namanya? Bu? IUD. IUD. Terus cara pakainya gimana Bu? Ya, kalau ini cara pakainya memang harus ke tenaga kesehatan. Karena ini kan dipasang di dalam rahim. Oh. Jadi Hah? nanti Bu Bidan, Ya. Masuk. betul. Jadi nanti Bu Bidan akan memasang dengan menggunakan alat. Jadi posisinya biasanya ibunya tidur seperti mau melahirkan itu. Ya, kemudian kita ukur dulu rahimnya, baru kita masukkan alatnya. Tapi nggak usah takut karena rahim itu kan aman ya, ada ruangannya. Jadi iya kan ada kadang-kadang cerita IUD-nya lari kemana-mana, ya ta, nggak di posisinya lagi. Itu sebenarnya hanya mitos. Karena rahim itu kan jelas sekali bentuknya. Kalau sampai dia keluar dari rahim, pasti ada keluhan dari ibu itu, pasti kesakitan. Jadi nggak mungkin kalau ibunya nggak ada keluhan, tahu-tahu IUD-nya udah lari kemana-mana. Ya, jadi IUD itu aman, nggak mungkin lari kemana-mana asal ibunya rajin kontrol. Dan yang melakukan pemasangan harus tenaga kesehatan yang memang sudah kompeten di bidangnya. Gitu. Dan bisa di baik implan, IUD di 17 puskesmas di kota Surakarta ini sudah bisa melayani semua. Termasuk juga kebutuhan kondom, pil, suntik ini bisa dilayani Iya. di 17 puskesmas di bawah Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Oke. Terus Mbak Siska ada Iya. lagi kan metode kontrasepsi yang sifatnya dia harus operasi. Iya. Jadi MOP dari Ya, MOP MOP, ya, steril kalau masyarakat Steril, ya. steril. Oh, oke. Itu kalau itu khusus untuk yang nggak mau punya anak lagi. Betul. Ya, ada Oh, kriteria-kriteria tertentu. Oke. Itu kayak apa Bu Siska? Ya, jadi biasanya kalau yang sudah mau MOP atau MOB itu biasanya satu umur. Umurnya sudah di atas 36 tahun. Terus yang kedua putranya sudah cukup, biasanya sudah lebih dari 2. Atau semisal bukan seperti itu, ada indikasi medis tertentu. Misalkan kalau hamil membahayakan nyawa ibunya, nah, itu biasanya dokter akan ambil tindakan, tapi harus dengan persetujuan keluarga, itu yang utama, ya pasien dan suami. Gitu. Jadi karena kalau yang namanya sudah steril, kemungkinan untuk hamil lagi kan nggak bisa, ya beda dengan ini alat kontrasepsi. Iya. Kalau sudah stop, ya sudah tinggal nunggu pemulihan masa subur, dia akan bisa hamil lagi. Tapi kalau sudah kontak kontrasepsi mantap yang IUD MOB, MOP itu kan kadang dipotong, kadang juga ditali. Nah, kalau udah dipotong kan nggak mungkin nyambung lagi. Iya, jadi kemungkinan kalau
masih ragu. Jadi itu bentar Bu, Iya. ini tadi itu kalau yang steril berarti itu diapain sampai kita nggak bisa hamil lagi? Ya. Kalau steril itu kalau yang wanita itu kan namanya MOW. Itu kepanjangan dari Modus operasi wanita. modus operasi Ya, wanita. kalau istilahnya di medis kita apa Bu? Vasektomi. Oh, vasektomi. Oh iya. OP ya. Iya. OP yang untuk prianya. Ya, kalau kita Cowok. tubektomi. Tubektomi. Ya. Tubektomi dan MOW tubektomi. Kalau yang pria MOP itu vasektomi. Ya. Itu yang laki-laki juga bisa dibuat Iya, steril. jadi Iya. kita ngomong seperti ini biar teman-teman Oh, cowok iya. juga Jadi tahu juga ya, paham, iya. juga tahu bahwasanya berkontrasepsi itu tidak hanya menjadi beban dari kita, Iya, dari wanita saja. Jadi sebagai seorang bapak, seorang suami, ini juga bisa kita arahkan, kita edukasikan bahwasanya ada satu teknik untuk kontrasepsi bentuknya MOP. Iya, biasanya seringnya diligasi ya, ditali ya. Ditali, sehingga harapannya salurannya Tertutup. Iya, kan ya. Oke, baik. Paham? Karena salurannya ditali, otomatis kan dia nggak akan Terbuka. nggak akan ini Turun. ketemu dengan dia. I see. Itu yang ditali apa? Salurannya Oh. ya, dan saluran. Iya. Ya ampun, kita nih sama-sama belum nyanda ya. Buana sudah setua ini pun masih harus Berpikir. berpikir lagi gitu. Jadi ngawang-ngawang kira-kira apa yang ditali, apa yang tadi namanya vasektomi itu tubektomi itu apa? Oh, oke baik. Ditali kita dulu patah. bisa. Kalau sekali nggak dipotong. Ya, Kalau dipotong udah nggak bisa. iya. Terus dokter sama Bu Bidan kita mau tanya lagi nih, biasanya yang dianjurkan oleh Bu Dokter sama Bu Bidan yang mana? Untuk mereka yang misalnya ingin KB. Jadi KB itu kan ada satu menunda, menjarangkan, dan sudah tidak mau punya lagi. Ada pembagiannya ada 3 itu. Jadi tergantung kebutuhan nanti. Jadi tidak semua ini harus ini harus enggak. Kita lihat dulu kan, kita akan lakukan konseling dulu. Jadi dari konseling nanti kita akan tahu apa yang dibutuhkan oleh si akseptor itu. Tetapi tetap pilihan di akseptor. Kita hanya memberikan gambaran seperti itu. Tetapi kalau di fasenya yang kedua yang bukan menunda, yang menjarangkan, mau masih punya anak satu tapi masih mau punya anak lagi, itu memang kita anjurkan sebaiknya ini IUD, ataupun ya sudah nggak punya anak lagi. Satu, dia nggak ada obatnya, dia hanya dipasang aja di dalam rahim. Sewaktu-waktu mau punya anak lagi tinggal diambil. Pemulihan kesuburan udah begitu diambil, dia langsung subur karena sudah tidak ada obat-obatan yang ikut ini sirkulasi ya. Tetapi kalau pil, suntik itu kan tetap ada. Nah, kapan dia akan habis itu kan setiap orang beda-beda. Jadi begitu lepas kadang ada yang bertahun-tahun baru hamil. Seperti itu. Sebenarnya kalau dianjurkan satu ini selain non hormonal juga lebih panjang. Oke. Baik, terima kasih Bu Siska, terima kasih Dokter Hat. Ini adalah informasi yang sangat berharga untuk kami. Terus yang terakhir ini kita mau minta ke dokter, mungkin dokter punya pesan nggak sih buat kita yang generasi muda ya, khususnya mereka ya. Kalau Bu Aris udah generasi tua. Ya. Ini kalian mau ada yang mau ditanya dulu nggak? Iya. Kalau sering pakai obat-obat KB itu bahaya nggak? Karena kan biasanya kita dengar tuh Bu, teman-teman saya ya, jadi jangan pakai pil, itu bisa bikin kamu tambah gemburan, bikin kamu jerawatan, gitu. Ada efeknya nggak sih? Iya. Jadi setiap kontrasepsi, apalagi yang hormonal, itu pasti ada efek sampingnya. Jadi setiap akseptor makanya harus kunjungan ulang, harus kita pantau. Jadi kita tahu keluhannya apa, karena semua itu berefek samping. Jadi kita setelah dia kunjungan, kita akan lakukan pemeriksaan, sudah saatnya diganti atau belum, seperti itu. Jadi kalau nggak ada kunjungan, nggak ada kontak, kita nggak ngerti. Jadi cocok Jadi atau iya, tidak ya. betul. Kamu sama dia itu loh, cocok apa? Tergantung waktunya ya, tergantung
seberapa lama kamu menjalankannya? Oke, kalau Alia mungkin mau tanya apa? Kalau yang suntik tadi itu suntiknya di pantat atau Makanya gimana? Suntiknya di pantat sih. Aduh, Ya, suntik ya. bohong Alia, bohong. Iya. bukan yang implan tapi ya? Yang ini ya, yang suntik Iya, ya. suntik. Suntik, iya, yang 3 bulan ini 3 cc, jadi banyak banget obatnya. Jadi dia harus disuntiknya dalam. Kalau kita suntiknya di lengan, Kurang karena kurang dalam, nah takutnya malah bengkak, abses. Jadi memang kita cari aman, ya yang banyak lemaknya, banyak di pantat saja. Oh ya, Terus apa? Semua alat ini bekerja. Misalnya kan ada yang misalnya pakai belum padahal datang kita kok masih bisa hamil gitu. Misalnya Bisa. Jadi semua alat kontrasepsi itu buatan manusia. Manusia. Semua yang diciptakan manusia tidak bisa menjamin 100%. Bahkan di kemasan, di teorinya semua mengatakan keakuratannya tidak 100%. Jadi tetap efek gagal itu ada. Ya. Tetapi nggak usah takut daripada tidak sama sekali. Dan kecil sekali efek gagal. baik, baik. Ini Nafa, Alia udah. Ini Vicky mau tanya apa? Kayaknya dari tadi tuh ada yang lihat-lihat Vicky. Enggak. Ada penasaran. Vicky mau tanya apa? Enggak. Cukup ya? Cukup. Tadi tuh Vicky sempat bisik-bisik, Bu. Aku, tapi ini jangan bilang-bilang ya, Bu. Aku tuh pengen tahu bentuknya kondom kayak apa. Hah? Kapan ya aku bilang gitu ya? Tolong. Tapi saya kepo bentuk kondom itu kayak apa? Kayak apa ya? Nanti aja, nah itu nanti aja. Nanti saya minta satu sama dokter ya. Syutingnya di rumah aja. Jangan di depan dokter ya. Oke, terima kasih Bu Siska, terima kasih Dokter Han. Dokter Han mungkin boleh kasih satu ini ya pesan buat kita khususnya yang generasi muda, gadis-gadis yang ini sedang semua dalam masa-masa produktif. Usianya rata-rata 20 sampai 25 tahun. Silahkan dokter. Baik, ya terima kasih teman-teman dari Kaptis, Female Kaptis. Pesan saya, gunakan alat reproduksimu dengan bijak, karena masa depanmu ada di tanganmu. Jangan hanya karena janji-janji palsu dan janji-janji manis, alat-alat reproduksi yang harus kita hargai, harus kita jaga ini tercemari ya, tercemari oleh itu tadi pemberi harapan-harapan palsu ya. Sekali lagi bijaksana dalam menggunakan alat reproduksi kalian. Jangan coba-coba seks bebas, hindari seks bebas. Kita juga menghimbau kepada teman-teman pacaran yang sehat. Kalau bisa nggak usah pacaran ya. Pacaran sehat, hindari seks bebas ya, dan bijaksana menggunakan alat reproduksimu karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Terima kasih Bu Siska, terima kasih juga Dokter Han. Ini adalah momen yang sangat luar biasa sekali. Kami juga berterima kasih untuk Puskesmas Pajang yang memberikan kesempatan untuk ngobrol langsung dengan kepalanya ya. Biasanya kalau dokter kan banyak acara, jadi hari ini bisa langsung kontak dengan dokter dan Bu Siska juga. Kita harus segera pamit undur diri. Terima kasih untuk kamu yang sering nonton tayangan kita di Female Kaptis ID. Kalau kamu suka boleh di like, komen, kemudian di view sampai habis. Dan juga jangan lupa untuk di share, dan yang terakhir jangan lupa untuk di subscribe. Thank you. Assalamualaikum.